Menanti proses hukum Ahok, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Pak Kudri, ada beberapa kendala, tapi ini juga yang mungkin suasana kebatinan di masyarakat mungkin juga harus dipahami bahwa saat ini mereka yang menuduh, melaporkan dan yang menuduh gitu ya bahwa Basuki Cahayapurnama itu melakukan penistaan agama kan sebetulnya pengen tahu juga sebetulnya yang terjadi itu seperti apa. Iya. Bukankah ini sebetulnya harus diakomodir? Oh iya, diakomodir. Tapi kan kita tahu juga di satu segi kan ada juga orang yang mendukung Pak Basuki gitu loh. Ya kita lihat saja gitu loh. Apakah nggak nanti di masyarakat itu akan terjadi ini? Dan apakah nanti polisi ini tidak akan mendapat tekanan? Oke, memang polisi selalu bekerja, tapi kan secara kenyataan polisi juga kan tidak lepas dari opini gitu loh. Tekanan. Katakanlah opini akan menjadi tekanan gitu. Misalnya polisi tidak akan memberikan tekanan. Sebetulnya kan apa yang dilakukan ini karena tekanan dari presiden sebetulnya. Pernyataan presiden yang minta ini dilakukan terbuka walaupun dilakukan secara sangat santun itu kan menekan sebetulnya proses permintaan hukum. lah, jangan menekan lah ya. Oke. Ya permintaan gitu ya. Ya permintaan presiden gitu ya. Pak Presiden ini permintaan kan yang nggak bisa ditolak mengakomodir, katakanlah mengakomodir ini gitu ya. Tetapi kan nanti justru menimbulkan masalah juga orang yang misalnya yang mendukung Pak Ahok gitu loh, ya kan. Nah nanti kan dia bilang ini ahlinya gini. Apakah nanti juga ahlinya itu nggak akan menjadi semacam beban gitu loh ya. Okay. Oh kalau di live gitu nih nanti dia sama temennya, sama tetangganya, oh kamu kenapa ngomong begitu? Kan temen dia kan ada yang pro dan kontra. Kita sekarang di dalam masyarakat ini kan dalam kasus ini kan terbelah kan gitu. Implikasinya bukan hanya pada saat proses hukumnya, tapi mereka-mereka yang berbicara pada gelar perkara itu juga itu akan berdampak bagi gitu lingkungan mereka gitu. Bisa jadi mereka dimusuhi karena mereka tidak mendukung. Dan di masyarakat ini sekarang akan menjadi misalnya kita misalnya Pak Presiden ini kan mau maksudnya supaya adem, tapi menurut pendapat saya justru akan menjadikan masalah, akan di lapangan ini akan tambah ribut gitu loh. Saya jadi ngebayangin bahwa ini ramainya akan seperti waktu Pilpres kemarin sebetulnya di sosial media itu kan luar biasa. Pasti. Jadi saya kira dan ini lebih sensitif. Ini kan menyangkut soal keyakinan agama orang kita misalnya gini ya. Jadi justru ini kita bagaimana sih ya, ada pepatah bilang kita benangnya kita ambil ya, tapi terigunya tidak rusak gitu kan. Ini kan ibarat ada pepatah mengambil benang dalam terigu, benangnya kita bisa ambil, terigunya tidak rusak. Nah bagaimana dalam posisi ini kita sebenarnya kita proses hukum itu harus berjalan, tetapi jangan menimbulkan permasalahan ya, kan sekarang ada tuntutan seperti ini karena ada tuntutan itu, bagaimana supaya tuntutan itu memang dijawab, ini betul sudah melakukan tindak pidana atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya kayak ini kan bisa menjadi permasalahan di lapangan. Dan menurut Anda gelar perkara secara tertutup itu jauh lebih memberikan dampak yang minimal, dampak buruk yang minimal dibandingkan kalau ini dilakukan terbuka? Oh iya. Begini, mesti diingat lagi ya, dalam tindakan pro justisia itu selalu memang itu adalah sifatnya rahasia, kecuali di muka persidangan. Gitu. Oke. Ya ini jadi yang terbuka itu untuk para pihak, ya pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan, bukan untuk masyarakat, bukan untuk konsumsi masyarakat. Pihak ketiga termasuk masyarakat, bukan itu loh. Jadi tapi ini katakan Pak Soeharno itu memang ini udah menjadi konsumsi publik. Publik itu ya sudah menjadi bagian dari perkara ini gitu loh. Tapi apakah nanti di dalam ini kan bisa menjadikan, dan polisi akan menimbulkan kesulitan buat polisi sendiri. Dan ini kalau dilakukan secara terbuka, publik akan menjadi polisi, menjadi jaksa, sekaligus menjadi hakim nantinya. Dan saya nggak membayangkan kantor polisi itu kayak apa, nanti semua orang akan datang. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi.